Oke, kembali di channel Mario Angelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Mencuri Raden Saleh. Karena seperti yang kita tahu bahwa film ini adalah merupakan film bertemakan heist dan juga berbagai macam action crime yang ditampilkan di film ini, Pak, yang disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko. Oke, ini adalah film bertemakan heist kembali lagi, Pak, di industri Indonesia, karena gue udah pernah nonton film ini bertemakan heist yang sama, itu adalah film Coming Egg dan juga Coming Egg Casino Kings Part 1 dan Part 2, Pak. Akhirnya film heist kembali lagi di Indonesia. Oke, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya atau juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tapi sebelum itu, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton film Mencuri Raden Saleh ini. Jadi kalau kalian nonton, langsung aja nonton di film di bioskopnya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat review dari gue. Oke, langsung aja kita bahas mengenai review Mencuri Raden Saleh. Oke, film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Pico, Angga Yunanda sebagai Ucup, Agni Hakyu adalah waifu gua sebagai Sarah the Brute, Rachel Amanda sebagai Vela, Umay Shahab sebagai Gofar, dan juga Ari sebagai Tuk Tuk. Film utama yang akan mereka hadapi adalah Tio Pakusadewo sebagai Permadi. Nah, oke, film ini menceritakan Pico, mahasiswa seni rupa yang mencari uang dengan memasukkan lukisan untuk membebaskan sang ayah dari penjara. Tiba-tiba dia mendapatkan tawaran mencuri karya maestro Raden Saleh yang dijaga ketat di Istana Negara. Nah, mengikuti rencana, Pico akhirnya membentuk tim yang berisi Ucup sebagai hacker, Sarah sebagai atlet bela diri, itu adalah pacarnya sendiri. Yang ketiga, Gofar sebagai mekanik, dan juga Tuk Tuk sebagai pembalap liar, dan juga Vela sebagai bandar judi yang benar-benar profesional di kalangan para judi, Pak. Nah, masing-masing mereka ini akhirnya menjadi tim dan mereka mempunyai suatu misi untuk mengincar uang yang ditawarkan sebagai imbalan dari pencurian tersebut. Nah, pelaksanaan rencana mereka diterapkan dengan begitu banyak rintangan yang berpeluang merenggut hal-hal berharga yang dimiliki. Itu adalah hubungan percintaan, persahabatan, hingga keluarga mereka, Pak. Nah, di tengah cerita, upaya melancarkan misi pencurian penuh dengan banyak banget resiko, dan akhirnya mereka tidak tahu bahwa ada ancaman besar di balik pencurian lukisan tersebut, Pak. Gue bisa melihat untuk Pico di sini sebagai tokoh utamanya ini jauh lebih kompleks, Pak. Di mana gue bisa melihat itu kedekatan dia bapaknya seperti apa, karena seperti yang udah gue jelaskan tadi bahwa si Pico ini dia itu mengalami sebuah masalah, gimana dia itu udah mengumpulkan semua uang-uang ini dari hasilnya memasukkan semua lukisan-lukisan dari berbagai macam artis yang ada di Indonesia, Pak, sehingga dia bisa mengumpulkan uang itu untuk bisa membebaskan bapaknya dari penjara. Karena di film ini diceritakan bahwa bapak si Pico ini dia di penjara dikarenakan dia dijebak oleh salah satu rekannya, Pak, seperti itu. Si Pico ini berusaha untuk membebaskan bapaknya. Nah, plot seperti ini gua langsung teringat dengan film The Flash, yang dimana The Flash itu punya plotnya sama, dimana dia berusaha untuk membebaskan bapaknya dijebak oleh Reverse Flash. Nah, ini plotnya hampir sama seperti The Flash, Pak. Jadi seperti itu. Jadi gua sebagai fans DC juga anjir, plotnya hampir sama seperti The Flash, Pak. Tapi gue sebagai plot Indonesia juga sangat kagum, Pak, dengan film ini, karena dari awal sampai akhir itu plotnya banyak banget plot twist, Pak. Sumpah serius, dari sinopsisnya gue merasa anjir lah, ini kayak film heist biasa lah. Kalau yang gue lihat kayak Coming Egg kan biasa seperti itu. Tapi ternyata ada berbagai macam plot twist yang gak gue duga-duga sama sekali. Dan juga kalau lu nonton film ini harus di watch lagi, Pak, karena ada berbagai macam plot cerita yang tersembunyi di film ini yang gak kita duga sama sekali, Pak. Seperti itu. Contohnya di ending kita sama sekarang belum tahu nih kenapa bapak ini dibebaskan oleh Permadi ini. Nah, ini kita sampai sekarang belum paham nih mengenai kenapa alasan bapaknya dibebaskan langsung oleh si Permadi ini, seperti itu. Dan kedua, gue suka dengan tokoh villainnya. Nah, Tio Pakusadewo ini berperan sebagai Permadi, yang dimana di film ini diceritakan bahwa Permadi ini adalah mantan presiden, dan Permadi ini adalah orang yang menugaskan para Pico, Ucup, si Vela, Gofar, Sarah, hingga ke Tuk Tuk ini mereka harus menjadi sebuah tim agar supaya mereka bisa menculik lukisan Raden Saleh ini, Pak, seperti itu. Dan lukisan Raden Saleh ini adalah lukisan yang menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro yang memang di sejarah aslinya itu memang dilukis oleh Raden Saleh, dan lukisan itu ada di Istana Presiden dan mereka itu dimodali oleh si Permadi ini. Ternyata sejak awal Permadi udah mempermainkan mereka, karena kita udah tahu bahwa si Permadi ini adalah mantan presiden. Nah, tujuan si Permadi ini
ini menyewa mereka semua agar supaya dia bisa membalaskan dendam terhadap negara Indonesia, karena itu udah kecewa dengan negara sendiri karena ada sebuah kasus yang melibatkan anaknya. Alhasil dia dipecat sebagai presiden di tahun lalu Pak, seperti itu dalam ceritanya ya. Oke lah. Dan gue bisa akui untuk aktor Tio Pakusadewo ini benar-benar aktor yang benar-benar legend banget Pak, karena ini aktor lawas Pak buat yang belum tahu ya. Dan juga si Tio Pakusadewo ini ketika dia memerankan sebagai villain, oke, bisa. Dan juga aktingnya bagus Pak. Dan juga dia sebagai villain sangat mengintimidasi, bukan mengintimidasi dalam arti dia berantem ya, bukan ya, tapi mengintimidasinya dia tuh benar-benar political dan juga cara mengancamnya dia kepada tokoh utama itu benar-benar wah anjir, gila, bagus. Makanya gue bisa akui untuk film Permadi ini benar-benar bagus Pak, dan gue yakin akan ada kelanjutannya, karena di ending kita bisa melihat bahwa rumahnya si Permadi ini udah berhasil dibobol dan lukisan Raden Saleh ini udah berhasil diculik oleh timnya si Piko ini Pak, seperti itu. Nah, jadi kayaknya masih ada kelanjutannya untuk mencuri Raden Saleh yang kedua. Nah, gue tunggu aja kalau misalkan si Angga Dwi Masa Songko punya rencana ke depan, karena dari info yang gue dapat ternyata si sutradaranya si Angga Dwi Masa Songko ini dia tuh punya rencana akan membuat sequel dari mencuri Raden Saleh yang kedua Pak, seperti itu. Dan gue mau kalau misalkan film ini akan dibuat sequel, gue mau nggak cuma lukisan Raden Saleh doang Pak, ada lukisan dari berbagai macam pelukis-pelukis yang terkenal di Indonesia. Ada banyak banget Pak. Dan di film ini diceritakan beberapa, ada berbagai macam artistik Indonesia yang disebutkan di film ini, gak cuma si Raden Saleh doang Pak, seperti itu. Nah, dan gue suka untuk Piko-nya Pak yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Nah, si Iqbal ini berhasil memerankan si Piko ini jauh lebih hidup, dikarenakan dia kan adalah seorang pelukis Pak ya. Dia adalah seorang pelukis yang pandai untuk meniru berbagai macam lukisan-lukisan yang ada di Indonesia agar supaya dia bisa menjual lukisan tersebut ke pelelangan. Alhasil dia bisa mendapatkan uang yang berkisaran 2-3 miliaran rupiah Pak, seperti itu. Gue yakin si Iqbal ini ketika dia akan memerankan si Piko ini, dia harus belajar melukis bagaimana, karena kita bisa melihat di film ini tuh si Piko ini adalah seorang pelukis yang benar-benar handal, dan juga dia tahu dalam segi artistik lukis bagaimana, dalam segi 3D-nya, dalam segi berbagai macam peralatan-peralatan pelukis yang lainnya, itu benar-benar detail banget Pak, seperti itu. Makanya gue suka dengan Piko ini, gak cuma konfliknya dia aja sebagai dia akan membebaskan bapaknya di penjara, gak gitu doang, tapi dia sebagai pelukis dia benar-benar ditunjukkan di film ini Pak. Dan kita sebagai penonton udah bisa menangkap bahwa si Piko ini adalah pelukis yang handal, walaupun tujuannya adalah dia berusaha untuk menciptakan lukisan yang palsu agar supaya dia menjualnya ke pelelangan, seperti itu. Gue juga suka ada Angga Yunanda. Seperti kita tahu bahwa gue udah menonton film-film Angga Yunanda itu dari film Dia Sama Sarah itu yang berjudul Mariposa sama Dua Garis Biru Pak. Nah, ini kan adalah film drama. Nah, gue pengen tahu apakah Angga Yunanda bisa memerankan tokoh di film action. Ternyata bisa Pak, sumpah bisa banget. Dan juga kolaborasi dia antara Iqbal Ramadan itu jauh lebih kompleks, dimana mereka tuh hubungan persahabatan mereka tuh deket banget Pak ya. Bagaimana mereka tuh menjaga persahabatan mereka, dan walaupun mereka masih muda tapi otak mereka tuh udah bener-bener bisnis banget Pak, seperti itu. Nah, gue suka dengan Ucup ini dimana dia tuh sangat pinter banget. Dia pinter banget untuk bisa meretas berbagai macam data-data yang ada di internet, karena kan peran si Ucup ini adalah sebagai hacker Pak, dimana ya dia harus pinter dalam berbagai macam cara agar supaya dia bisa meretas berbagai macam data-data pemerintahan, agar supaya dia bisa tahu nih lukisan Raden Saleh ini dipajang di mana, dan juga bagaimana blueprint gedungnya seperti apa segala macam. Itu bener-bener itu udah agent banget sih, seperti yang gue lihat sih. Oke. Elemen-elemen seperti itu udah ditampilkan di film ini Pak, seperti itu. Tapi yang gue suka di sini adalah berbagai macam tokoh-tokoh utama seperti Iqbal, Angga, Rachel, Umay, Agni, juga Ari Irham ini. Mereka tuh punya permasalahan sendiri-sendiri Pak. Sayang banget Ucupnya ini dia karakternya cuma gitu-gitu doang, karena ada satu adegan ketika dia tuh udah ngomong, oh hidup gue tuh lebih dark, lebih kelam. Padahal nggak juga, karena di film ini tidak menceritakan si Ucup seperti apa kehidupan aslinya Pak. Yang ditunjukkan di sini adalah si Piko-nya. Makanya gue bisa melihat astaga kok kurang gitu. Jadi gue nggak bisa apa ya, gue nggak bisa kasihan dengan karakter si Ucup ini Pak, seperti itu. Itu sayang banget sih, nggak ditunjukkan banget lah dan si Ucup seperti apa. Aduh, sayang banget kalau yang gue lihat ya seperti itu. Makanya seolah-olah film ini kita ditunjukkan si Piko doang yang kita peduli, karena aslinya semua tokoh-tokoh ini mereka tuh punya sejarahnya masing-masing Pak, seperti itu. Waduh, sayang banget sih. Villainnya yang mereka hadapi adalah Permadi yang merupakan mantan presiden situ Pak. Dan ketika mereka itu gagal dalam misi itu, mereka dikejar polisi segala macam, dan ada berbagai macam polisi-polisi yang ikut
andil dalam film ini. Jadi gue bisa melihat film ini menjadi hidup Pak, karena konflik yang mereka bawa itu masih masuk akal, di mana ada polisi ketika mereka itu gagal dalam sebuah perampokan, ketika mereka itu masih anak-anak tapi mereka itu berusaha untuk menculik lukisan ini karena mereka itu diancam Pak. Mereka diancam oleh si Permadi ini agar supaya mereka terpaksa untuk menjalankan misi ini agar supaya si bapaknya si Piko ini tidak lama-lama di penjara Pak, seperti itu. Karena meskipun si Permadi ini bukan sebagai presiden lagi, tapi dia masih punya kuasa penuh untuk menjebloskan bapaknya di penjara selama bertahun-tahun lagi Pak, kalau si Piko ini tidak menuruti perintahnya Pak. Ini adalah pengancamannya masih masuk akal sih kalau di gua ya, seperti itu. Makanya waduh jadi lawannya ini adalah birokrat Pak, seperti itu. Dan juga ini adalah motif yang kuat banget sih untuk sebagai villain utama. Bagus banget. Dan juga Tio Pakusadewo itu gua hampir emosi Pak melihat aktingnya, karena aktingnya benar-benar bagus banget Pak. Dan gua sebagai penonton gua emosi ngeliatnya, karena berarti kalau gua emosi berarti berhasil aktingnya karena dari segi penataan kata-kata, artikulasi, bagus banget Pak. Kita sebagai penonton tuh ketika kita melihat villain yang membuat kita itu kesel ya, berarti aktingnya dia berhasil, motifnya berhasil, bahkan sampai ke ubun-ubun gua Pak. Sumpah bagus banget untuk Tio Pakusadewo aja sebagai tokoh antagonis, mantap. dan juga lagi-lagi kekurangan sini adalah satu, kekurangannya di Mencuri Raden Saleh ini adalah artikulasi. Lagi-lagi artikulasi dari berbagai macam tokoh-tokoh utama, si Gofar, si Tuk Tuk, beberapa mereka itu dialognya itu ketutupan sama background musik. Lagi-lagi dan juga artikulasi mereka itu gak jelas, apalagi si Piko. Gua bisa mendengar Piko itu ketika dia tuh berbicara di depan kamera ya, dan ketika ada sebuah adegan mereka tuh kejar-kejaran segala macam, mereka rapat itu ya, kadang-kadang ada artikulasi mereka itu gak kedengeran di gua, sehingga ketika gua nonton mereka tuh ngomong apa sih gua nggak denger, sumpah. Jadi gue bisa bilang anjir lah, artikulasi lagi-lagi mereka ngomong apa tuh gak denger, belepotan itu. Jadi anjir sayang banget nih. Jadi apa ya, ada beberapa dialog yang bisa dibilang tuh ketutupan sama background musik. Nah ini adalah penyakit film Indonesia dari dulu, dimana mereka tuh mementingkan background musiknya daripada dialognya. Ya nggak semua sih, cuma kebanyakan mereka tuh ke situ. Ya sayang banget yang gue lihat seperti itu. Tema-tema hits yang mereka bawakan di film ini jauh lebih kayak GTA 5 Pak, seperti itu. Dimana mereka tuh menyusun sebuah rencana, mereka pakai berbagai macam taktik yang mereka tawarkan. Itu literally GTA 5 banget sih yang gue lihat sih. Jadi apa ya, formula GTA 5 tuh bener-bener terbawa banget di Mencuri Raden Saleh ini Pak. Tapi dengan tokonya tuh anak-anak muda, itu aja sih. Tapi formula yang gue lihat sini adalah formula GTA 5. Beda ya sama si Komik X sama Komik Casino King, dimana kalau Komik X adalah mereka tuh kan adalah agent Pak ya, agent profesional ya. Tapi kalau di sini kan adalah anak-anak Pak ya. Jadi literally mereka tuh rencananya masih rencana-rencana mental ya, seperti itu. Jadi ya masih kita wajarin lah, karena tokoh utamanya adalah anak-anak. Nah seperti itu. Tapi ajib lah, bagus Pak. Untuk waifu gua itu Agni Hak. Oke, gua melihat dia tuh di film Ben and Jody. Ben and Jody kan katanya cuma segitu doang ya. Anjir kok kayak kerasa cameo untuk perannya si Agni Hak ini. Tapi ternyata di film Mencuri Raden Saleh ini dia tuh lebih kompleks, dimana dia juga punya permasalahan sendiri kan. Dia kan sebagai pacarnya si Piko ini Pak ya. Tapi sebagai karakter sendiri dia juga punya permasalahan Pak, dimana si neneknya itu selalu khawatir terhadap dia. Dan juga rumah mereka kontrak Pak ya, dan mereka gak punya uang untuk beli kontrakan rumah baru Pak. Nah karena si Sarah ini peduli dengan neneknya, alhasil dia berusaha untuk mendapatkan nafkah juga dari si Piko ini dari hasil melukisnya Pak, seperti itu. Makanya si Saren juga sebagai personality dia tuh gue suka banget, dimana selain dia memiliki masalah yang berat juga, dia juga selalu mendukung si Piko agar supaya si Piko ini bisa lulus tugas akhir dan dia bisa fokus ke dalam pekerjaannya. Ditambahkan ada adegan ketika si Agni sebagai Sarah ini dia itu adalah atlet taekwondo, dimana dalam kehidupan aslinya memang si Agni Hak ini adalah atlet taekwondo dari tahun 2011 hingga tahun 2016, dan dia udah menjadi timnas Pak. Wah, jadi ketika dia di film ini ya sebagai easter egg doang sih buat kita ya, untuk mengenal si Agni ini bahwa dia itu adalah atlet taekwondo Pak, seperti itu. Oke, bagus. Dan memang dia udah berkarir acting dan juga berkarir di dunia action udah lama banget sih Pak, kalau yang gua lihat ya. Makanya tuh ketika nonton si Agni ini lagi tuh oke lah, dia sebagai action ya udah sebagai gitu-gitu doang, oke lah, bagus lah. Jadi tapi sebagai peran mereka tuh cukup bagus, dan juga kedekatan mereka sebagai pacar antara cowok dan cewek, mereka tuh bener-bener deket banget, dan itu dijelaskan lewat scene
lewat scene, gak cuma dalam segi cerita mereka deket banget, kagak. Itu yang gue suka dari film ini, dimana mereka tuh menjelaskannya lewat scene, gak cuma dari kata-kata doang. Itu yang gue suka dari film ini, Pak, seperti itu. Nah, durasinya juga 2,5 jam, gila. Karena gue masih ingat tuh gue nonton jam 12, tapi gue kelarnya itu pada jam 2:30, Pak. Wah, anjir, beneran 2,5 jam. Jadi gue sebagai penonton juga puas banget ketika gue melihat filmnya sepanjang ini dan juga gak bertele-tele. Itu yang gue suka dari film ini, dimana mereka tuh ketika mereka tuh ngejokes, dimana ketika mereka tuh sedih, marah, itu sesuai suasana. Lagi-lagi, ini sesuai suasana juga sesuai tempat, Pak. Yang gue lihat, Pak, ya seperti itu. Jadi ketika mereka tuh ngejokes, mereka marah, mereka sedih, mereka berantem, itu benar-benar sesuai dengan kondisinya mereka, Pak. Gak kayak MCU yang mereka tuh ngejokes tapi gak sesuai tempat. Oke, tapi kalau di film Mencuri Raden Saleh ini sebagai pengarahan udah bagus banget, Pak. Cuma lagi-lagi, ya background musiknya terlalu keras. Jadi gue gak bisa mendengarkan berbagai macam artikulasi para aktor-aktor yang ketika mereka tuh berdialog. Ya, sayang banget, Pak. Ini adalah penyakit film Indonesia dari dulu seperti ini. Aduh. Ya, seperti itu, Pak. Makanya gue harapkan kalau misalkan Angga Dwi Mas Sasongko ingin menggarap sequelnya, oke lah. Oke, gue pengen tahu hasilnya seperti apa sih. Jangan sampai background musik sama dialog itu tabrakan, ya elah. Jadi gue nggak bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan di dialog itu, padahal itu sebagai kunci dalam sebuah cerita. Ya udahlah. skor untuk film Mencuri Raden Saleh gue kasih nilai 9,5 dari 10, Pak. Kenapa gue nggak kasih 10? Karena lagi-lagi artikulasi mereka tuh ketutupan sama background musik. Dan kedua, artikulasi Piko itu beberapa adegan tuh, aduh, gua nggak denger apa yang dia omong itu, aduh, belepotan, Pak. Yang gua lihat seperti itu. Aduh, kesalnya yang gua lihat mereka tuh masih minim banget lah, gak yang sampai anjur kayak Total Fate Thunder, enggak ya. Gitu. Oke, tapi gua harapkan sih kalau misalkan akan dibuat sequel, please ya, gua mau ada cerita lebih kompleks dan juga permasalahan mereka dalam segi tiap karakternya itu jauh lebih ditingkatkan lagi, Bang. Gak cuma fokus ke Piko doang gitu loh, seperti itu. Oke. Dan juga si Agni Hakia, waifu gue di film ini jauh lebih cantik, jauh lebih anggun, dan juga karakter dia itu gak cuma sebagai petarung doang, tapi dia ada segi kehidupan personalnya dia yang dibahas juga di film ini, Pak, seperti itu. Jadi film ini tuh gak cuma kosong, gak kosong gitu loh. Jadi ada berbagai macam konflik yang mereka tawarkan di setiap per karakternya, Pak, seperti itu. Oke. Itu aja, Pak, mengenai video kali ini mengenai review Mencuri Raden Saleh. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Mencuri Raden Saleh ini, atau kalian punya first impression kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @MarioAngelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Busut Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.